Oke, hai semua, nama gue Zakwan dan terima kasih buat kalian semua yang udah klik video gue dan selamat menonton. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin sedikit berbeda ya segmen videonya daripada video-video yang sebelumnya. Karena video-video yang sebelumnya gue berfokus pada main game gitu kan, kayak recording gue saat bermain game gitu kan. Dan sekarang gue balik lagi ke segmen review gitu. Dan tentunya review kali ini tuh berbeda teman-teman. Karena di video kali ini gue bakal nge-review salah satu benda gitu, salah satu hal, salah satu kenangan gitu kan yang cukup berkesan bagi anak 90-an dan tahun 2000-an gitu. Jadi langsung saja, yang gue review kali ini adalah salah satu mainan legendaris yang mungkin bisa jadi apa ya, salah satu mainan legendaris yang mungkin jadi saingan gitu, jadi saingan dari berbagai mainan di tahun 90-an yang legendaris lainnya seperti Mini 4WD, Beyblade gitu kan, Bakugan, atau mungkin Yu-Gi-Oh, mungkin mainan-mainan seperti itu. Nah, inilah salah satunya, itulah Crash Gear yang jadi saingan di antara mereka gitu kan. Dan Crash Gear ini mungkin menurut gue sedikit berbeda daripada Mini 4WD gitu, karena Mini 4WD mengusung tema adu ini teman-teman, adu kecepatan gitu kan, adu settingan gitu. Ya meskipun Crash Gear juga ada settingannya, cuman lebih mengutamakan ke kecepatan gitu, dan diadu di arena yang seperti apa ya, kayak lintasan gitu, dan diadulah kecepatannya gitu. Dan kalau Crash Gear ini beda, menurut gue Crash Gear ini adalah salah satu mainan yang mengusung tema adu mekanik teman-teman. Adu mekanik gak tuh, jadi adu mekanik, jadi diadu gitu kan dengan menggunakan front weapon, terus wheel weapon, dan juga rear weaponnya kan. Dan diadu di sebuah arena yang bentuknya tuh kayak apa ya, pokoknya arena yang bentuknya tuh seperti apa sih, kayak sebuah arena yang ada lengkungannya itu di setiap ujungnya. Gue nggak tahu arenanya karena gue belum pernah punya juga, dan gue selama ini main Crash Gear yang cuma untuk dikoleksi doang gitu, jadi gue nggak pernah diadu, dan gue nggak tahu nama arenanya itu arena apa. Pokoknya ada arenanya gitu, dan diadu satu lawan satu. Biasanya ada satu lawan satu, ada juga satu lawan berapa gitu, pokoknya ada semacam rules tertentunya juga. Gue nggak begitu paham soalnya karena gue hanya sekedar pengkoleksi doang. Oke, jadi buat kalian nggak tahu, adalah Crash Gear adalah salah satu anime juga yang cukup terkenal di tahun 90-an, tahun 2000-an gitu kan, dimana anime ini mengusung tema ya Crash Gear gitu. Temanya adalah Crash Gear. Kalau Mini 4WD kan ada Let's and Go ya kan, ada Let's and Go yang seri apa juga tuh, World Cup gitulah, pokoknya ada banyak serinya. Nah, kalau Crash Gear ada dua seri teman-teman, Crash Gear Turbo dan Nitro. Nah, yang gue review kali ini adalah salah satu Crash Gear dari series Crash Gear Turbo. Dan ya udah, langsung aja gue bakal nge-review salah satu Crash Gear, yaitu Fort Granite teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum tahu, bang, Crash Gear itu ada berapa macam sih tipenya? Nah, ada banyak teman-teman. Jadi yang salah satu gue review adalah salah satu, mungkin apa ya, Crash Gear legendaris dari serial anime Crash Gear Turbo. Kenapa legendaris? Karena dia adalah salah satu anime apa ya, salah satu Crash Gear yang terakhir ada gitu di animenya. Dan salah satu Crash Gear yang punya apa juga sih, sasis atau mekanisme tertentu yang menurut gue memiliki sesuatu yang spesial dibandingkan Crash Gear yang lainnya. Dan bukan hanya ini sih, ada dua Crash Gear lain lagi yang menurut gue spesial dari series anime Crash Gear Turbo, yaitu ada Arc Chevalier, yang dimana Arc Chevalier adalah anime Crash Gear yang diciptakan oleh dua orang yang sama, satu orang yang sama dengan pencipta For Granat. Satu lagi kalau nggak salah Chai Suffer itu cukup spesial juga, cuman gue nggak punya sih. Oke, langsung aja. Fort Granite adalah salah satu Crash Gear menurut gue cukup keren teman-teman. Tapi meskipun keren, ya karakternya antagonis sih. Jadi kalau kalian udah nonton animenya, karakternya antagonis. Siapa yang punya ya? Gue lupa. Pokoknya orang yang dulunya baik, tiba-tiba jadi jahat gitu, karena dia itu ingin menguasai dunia Crash Gear gitu dengan Fort Granite ini. Dan di akhir cerita sih ya seperti biasalah kebanyakan anime lainnya, karakternya tobat gitu kan, jadi baik lagi gitu, dengan dipengaruhi oleh MC gitu kan, main karakter dari Crash Gear Turbo, yaitu Kyoya Marino. Oke, langsung aja. Crash Gear for Granite ini memiliki tipe apa ya, kalau nggak salah spin. Dia lebih ke spin, dan tipenya nggak dash, karena kalian bisa lihat dari ban belakangnya aja udah besar satu. Itu menandakan bahwa dia ini adalah Crash Gear spin gitu, dengan tipe spin. Spin itu adalah tipe yang di arena dimana jika kalian hidupin ini dengan baterai, dia bakal nge-spin gitu, bakal berputar. Karena jurus spesial dari Fort Granite juga spin gitu. Oke,
Dari segi body menurut gue ini cukup keren banget, karena salah satu crash gear yang jadi favorit gue juga, karena ngedapetnya udah cukup susah teman-teman. Jadi gue beli ini waktu pas SMA dan gue dapet di harga 100.000. Gue nggak tahu ini merek KW atau merek original dari part ininya, tapi yang jelas sasisnya teman-teman, kalian bisa lihat sasisnya mereknya 5 star tuh. Aduh, kamera gue nggak fokus lagi, ya nggak fokus. Oke, pokoknya mereknya di sini tertulis 5 star teman-teman, sasisnya. Dan yang gue rasa di sini adalah perbedaan yang cukup menonjol gitu sasisnya teman-teman, karena sasis dari Ford Granat bukan sasis ini, bukan sasis VT. Kalau kalian bongkar di sini sasisnya nggak bisa di maju mundurin gitu kan, maju mundurin, karena di animenya Ford Granat udah memiliki sasis apa ya, VTN nah kalau nggak salah, sasis yang bisa maju mundur gitu. Gue nggak begitu tahu sih, pokoknya ini bukan sasis original dari Ford Granat, melainkan sasis apa namanya, KW gitu. Oke, dari segi weapon dia tipenya tipe tipe defense kalau nggak salah, bukan tipe menyerang dia. Gue nggak tahu juga sih, soalnya dia nggak begitu ketara buat ngeluarin musuh dari arena, karena Fort Granat ini lebih milih ke defense. Jadi kalau dia musuh nyerang, ya musuhnya yang maju buat nyerang Fort Granat gitu. Dan dari segi pertahanan cukup kuat sih Fort Granat. Gue sering lihat game apa namanya, video battlenya di YouTube gitu kan, Fort Granat versus Crash Gear yang lain gitu, misal kayak Raging Bull ataupun Garuda Eagle. Lebih menangan ini karena dia lebih pertahanannya lebih kuat gitu, dari segi bodinya gitu kan, dari segi apa namanya, struktur dari Crash Gear-nya cukup keren sih menurut gua. Dan meskipun demikian, tapi rear weaponnya atau bumper belakangnya nggak bisa digerakin teman-teman tuh, nggak ada mekanisme atau apa namanya, gandul di dalamnya, apa sih namanya, kayak penggeraknya itu. Oke, dari segi front weapon di sini dia nggak begitu ketara untuk serangannya, cuman maju mundur gitu doang, ngembang kempis gitu doang. Dan dari segi senjata weaponnya juga nggak begitu jelas sih, nggak begitu apa namanya, nggak begitu signifikan buat nyerang musuh. Oke, langsung aja kita assemble dulu, anjay. Kita bakal buka dulu apa sih isi dalam dari Crash Gear Turbo ini. Jadi isi dalam Crash Gear Turbo ini terdiri dari front weapon, wheel weapon, dan juga ada sasisnya. Nah, sasis ini kalian buka tutupnya. Nah, di sinilah tempat baterai dan tempat on off-nya ada di sini teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri, tuh ada di sini. Dan karena gue nggak punya baterai juga, ya nggak bisa kita review gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Dan di sini ada, kalau kalian lihat di dalamnya ada baut seperti yang gue bilang tadi. Ini adalah sasis VT, dan untuk mengubah dia ke tipe dash, spin, itu harus di setting secara manual. Di sini harus dibuka pakai obeng dulu. Nah, di sini gue ada setting secara default, nggak spin, nggak juga dash, jadi ya sedang-sedang lah gitu. Oke, untuk front weaponnya jika kita buka di sini, nah dia memiliki tipe apa ya, tipe bandul yang sama dengan Garuda Eagle teman-teman. Tipe apa namanya ini, tipe penggerak yang sama dengan Garuda Eagle gitu. Kalau Garuda Eagle kan seperti ini juga gitu kan, ada bandulnya nih yang bulat sini, jika bergerak seperti ini dan akan memberikan reaksi terhadap senjata depannya gitu, jadi ya maju gini gitu. Gue kira sih awalnya juga gear gitu ya, untuk biar ininya berputar, ternyata salah gue. Ternyata seperti ini gitu. Oke, cukup unik juga. Dan isi dalam di sini ada satu dinamo dan beberapa bandul gear lainnya, tapi gue nggak bakal gue buka ya, karena cukup ribet juga buat masangnya. Dan di sini ada senjata belakangnya, senjata belakang gue bilang tadi yang nggak ada penggeraknya nih. Beberapa Crash Gear memiliki gear penggerak di belakangnya, seperti apa ya, Crash Gear apa gitu, gue lupa. Break Dead Sky itu punya weapon belakang yang bisa digerakin gitu kalau nggak salah ya. Dan ya, untuk Fort Granat nggak ada penggeraknya. Oke, langsung aja kita pasang kembali. Dan buat kalian yang mau koleksi Crash Gear, sebaiknya kalian harus berpacu-pacu gitu kan, karena Crash Gear di zaman sekarang udah mulai susah didapetin. Apalagi untuk seri-seri yang spesial seperti gue ini, Fort Granat, Ark Cavalier teman-teman, Chase Savern, nah itu cukup susah buat didapetin. Terus apalagi ya, kayak Wild Hacken sih dari seri Nitro, cuman cukup susah juga. Terus apalagi ya, Black Garuda Eagle mungkin, atau mungkin Red Garuda Eagle udah mungkin susah juga buat didapetin. Terus apalagi ya,
seri-seri Crash Gear evolusi gitu, kayak Raging Bull tuh udah mulai susah juga didapetin dengan merek yang merek mahal. Oke, mungkin teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa gue sampaikan dari review Fort Granat kali ini. Menurut kalian gimana nih Crash Gear Fort Granat ini? Cukup keren atau biasa aja gitu? Kalau menurut gue ini cukup keren, dan beruntungnya juga gue dapetin dengan harga 100.000. Itu sih beruntungnya sih. Dan ya cukup enak juga buat dikoleksi gitu kan, buat gue pantengin setiap hari di lemari kaca gue. Ya cukup inilah, cukup bagus gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan yang bisa gue sampaikan buat kalian. Jadi buat kalian para pencinta Crash Gear, silahkan like dan komen di video gue. Menurut kalian, pendapat kalian gimana mengenai Crash Gear Fort Granat kali ini? Ya mungkin gue gak bisa nge-review banyak-banyak untuk video kali ini. Ya cuma segitu aja sih, karena gue gak tahu lagi harus nge-review bagian apa dari Crash Gear-nya. Ya mungkin hanya segitu aja, karena gue gak punya boxnya, gak punya peralatan peritilan dari dalamnya, karena gue belinya halus kayak gini kondisinya, hanya keras gina doang. Ya jadi mungkin hanya itu yang bisa gue sampaikan. Oke, jadi mungkin segitu dulu video gue kali ini, dan sorry banget kalau kualitas kamera gue agak sedikit burik gitu kan, karena gue masih pakai kamera handphone jadul. Dan semoga di next video gue bakal punya apa ya, equipment kamera yang lebih bagus lagi, jadi reviewnya lebih enak gitu. Oke, jadi inilah video segmen review pertama gue mengenai review mainan kali ini. Kalian bisa komen di bawah gue mau nge-review mainan apa next selanjutnya, karena gue punya banyak koleksi mainan kayak Beyblade, Tamiya, terus Crash Gear, gue punya banyak pokoknya. Terus ada juga apa ya, figur-figur action figure gitu gue punya, meskipun yang merek-merek KW. Ya seenggaknya punya lah. Ya kita kalau menjadi kolektor itu harus perlahan dulu ya teman-teman, ya nggak bisa langsung beli yang merek mahal gitu, harus yang KW dulu. Kalau udah ngerasa cocok, beli yang ori. Tergantung budget juga sih. Oke, mungkin segitu video gue kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. See you next time and bye bye.